Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruni Remaja Salwa Salsabila dengan notar 22023818. Di sini saya akan membuat video pengenalan bagian-bagian kendaraan berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan sesuai dengan pasal 7. Berikut ketentuan dan keterangannya. 3. Mobil bus tempel yang dirancang dengan JBKP paling sedikit 22.000 kg sampai dengan 26.000 kg. Ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 mm sampai dengan 18.000. Dan untuk lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 mm dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan. Mobil bus tingkat yang dirancang dengan JBB paling sedikit 21.000 kg sampai dengan 24.000 kg. Ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 mm sampai dengan 13.500 mm. Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi dari 2.500 mm dan ukuran tinggi mobil bus tingkat tidak lebih dari 4.200 mm. Kendaraan bermotor jenis barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf D meliputi seperti mobil di belakang, yaitu mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki, dan mobil penarik. Kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf E meliputi kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu. Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 meliputi militer, ketertiban dan kenyamanan masyarakat, alat produksi, dan mobilitas penyandang cacat. Seperti bab 3 persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pada pasal 8 rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A harus memenuhi persyaratan dengan konstruksi menyatu terpisah atau sebagian menyatu sebagian terpisah dengan badan kendaraan, dapat menahan seluruh beban getaran dan goncangan kendaraan. Berikut muatan sebesar JBB atau JBKB, tahan terhadap korosi dan dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang kendaraan bermotor kecuali sepeda motor. Rangka landasan sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk kendaraan bermotor yang dirancang untuk menarik kereta gandengan atau kereta tempelan dilengkapi dengan peralatan menarik yang dirancang khusus untuk itu. Dan untuk pasal 9, rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus dibukukan nomor angka landasan. Nomor angka landasan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 harus dibukukan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan. Ditulis dalam bentuk emboss ke dalam atau keluar dan mudah dilihat. Dan untuk pasal 10, rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi rangka landasan untuk angkutan orang, rangka landasan untuk angkutan barang, untuk kendaraan khusus, dan menggunakan rangka landasan untuk angkutan barang atau angkutan orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis rangka landasan diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B meliputi motor bakar, motor listrik, dan kombinasi motor bakar dan motor listrik. Dan untuk pasal 13, setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus ditentukan nomor motor penggerak. Nomor motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu pada motor penggerak, ditulis dalam bentuk emboss ke dalam atau keluar dalam bentuk lain dan mudah dilihat dan dibaca. Untuk pasal 14, sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C paling sedikit terdiri atas manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan seperti yang telah dikenal ke belakang. Serta sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diarahkan ke atas, belakang, sisi kanan, dan sebelah belakang ruang penumpang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis tengah kendaraan bermotor. Untuk sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diarahkan ke arah bagian depan ruang pengemudi untuk kendaraan bermotor untuk mengangkut barang yang mudah terbakar. Serta sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diarahkan ke belakang pada sisi kanan untuk mobil bus. Dan untuk pasal 15, sistem penerus daya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf D terdiri atas otomatis, manual, kombinasi otomatis, dan manual. Dan sistem penerus daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi, kendaraan bermotor dapat bergerak maju dengan satu atau lebih tingkat kecepatan, dan kendaraan bermotor dapat bergerak mundur.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C tidak berlaku untuk sepeda motor beroda 2 dan sepeda motor beroda 3 yang rodanya dipasang simetris terhadap bidang tengah. Sistem roda-roda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7E terdiri atas roda dan sumbu roda. Roda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pelek, ban bertekanan, sumbu atau gabungan sumbu dan roda. Ada ban bertekanan sebagaimana ayat 2 yang mampu memiliki adhesi yang cukup baik pada jalan kering maupun jalan basah. Pelek dan bannya bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang digunakan untuk kendaraan bermotor harus memiliki ukuran kemampuan yang disesuaikan dengan JBB atau JBKB. Sistem suspensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf F harus mampu menahan beban, getaran, dan kejutan. Seperti pasal 18, sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf F harus mampu menahan beban, getaran, dan kejutan. Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi roda kemudi atau stang kemudi dan batang kemudi. Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan dapat digerakkan dan roda kemudi atau stang kemudi dirancang dipasang tidak membahayakan pengemudi. Dan selanjutnya adalah untuk rem sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf H meliputi rem utama dan rem parkir. Dalam hal kendaraan bermotor dengan transmisi otomatis selain dilengkapi dengan sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi dengan sistem yang mampu menurunkan putaran mesin pada saat dilakukan pengereman. Nah, untuk rem bisa kita lihat di sini ada rem utama dan rem parkir. Dan dalam kendaraan bermotor dengan transmisi otomatis selain dilengkapi dengan sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi dengan sistem yang mampu menurunkan putaran mesin pada saat dilakukan pengereman. Untuk pasal 20 rem utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf A harus memenuhi persyaratan ditempatkan dengan pengemudi bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besar dan beban pada masing-masing sumbu. Pasal 21 rem parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf B harus memenuhi persyaratan. Pasal 22 sistem rem parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf B tidak berlaku bagi sepeda motor yang memiliki JBB di bawah 400 kg. Serta sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf I meliputi lampu utama dekat berwarna putih, lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda, lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar klip, lampu rem berwarna merah, bisa kita lihat biasanya terdapat di belakang juga. Dan posisi depan warna putih atau kuning muda, posisi belakang itu berwarna merah, lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk sepeda motor. Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang kendaraan berwarna putih serta lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar klip. Lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor berwarna putih atau kuning muda. Alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor. Untuk pasal 24, lampu utama dekat dan lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan. Untuk sepeda motor harus dilengkapi dengan lampu utama dekat dan lampu utama jauh paling banyak 2 buah dan dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 meter ke arah depan untuk lampu utama jauh. Apabila sepeda motor dilengkapi dengan satu lampu utama dekat, maka lampu utama dekat harus dipasang berdekatan. Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C harus memenuhi persyaratan. Pasal 26 lampu rem sebagaimana dimaksud pasal 23 dan sepeda motor harus memenuhi persyaratan seperti berjumlah paling sedikit 2. Dan untuk lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf E selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan. Untuk pasal 28 lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf F selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan. Dan pasal 29 lampu mundur sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf B harus memenuhi persyaratan serta pada pasal 30 lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf H dipasang di bagian belakang dan dapat menyinari tanda nomor kendaraan bermotor agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 meter dari belakang.
Untuk pasal 31 yaitu adalah lampu isyarat peringatan bahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf I, menggunakan lampu penunjuk arah yang menyala secara bersamaan untuk kedua arah dengan sinar kelap-kelip. Pasal 32, lampu tanda batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C hanya dapat dipersyaratkan bagi kendaraan yang memiliki lebar lebih dari 22.100 mm. Lampu tanda batas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dipasang di bagian depan dan bagian belakang, sisi kiri atas dan sisi kanan. Dan pasal 33 alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf K harus memenuhi persyaratan. Pasal 34, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut yang berjumlah paling banyak 2. Pasal 35, komponen pendukung di mana maksud sebagai pasal 7 itu seperti pengukur kecepatan atau speedometer, kaca spion, penghapus kaca seperti wiper, klakson aktif, spakbor juga bumper di depan kecuali sepeda motor. Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf A berupa alat penunjuk kecepatan mekanik atau alat penunjuk kecepatan elektronik. Pasal 37, kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf B harus memenuhi persyaratan. Dan untuk pasal 38, menghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf C harus memenuhi persyaratan. Pasal 39, klakson sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf D harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. Pasal 40, spakbor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 harus memiliki lebar paling sedikit sebesar telapak ban. Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang kendaraan atau ke badan kendaraan. Bumper sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf F harus dipasang di depan dan belakang untuk mobil penumpang dan mobil bus serta mobil tangki. Bumper dengan sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak menonjol ke depan lebih dari 500 mm menutupi bagian kendaraan yang paling depan. Pasal 42, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan komponen pendukung diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Paragraf 3, perlengkapan pasal 43, perlengkapan sepeda motor dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf F selain sepeda motor terdiri dari sabuk keselamatan dan ban cadangan serta segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan sebagainya. Pasal 44, untuk kepentingan tertentu kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat atau sirine. Pasal 45, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirine diatur dengan peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia. Untuk pasal 46, sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf A harus dipasang paling sedikit di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi. Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan dan paling sedikit berjumlah 3 jangkar untuk tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang paling pinggir di samping pengemudi serta paling sedikit berjumlah 2 jangkar untuk tempat duduk penumpang lainnya. Untuk pasal 47, ban cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf C paling sedikit berjumlah 2 buah. Namun dapat kita lihat ban cadangan di belakang plat nomornya itu terdapat hanya 1. Segitiga pengaman pun tidak ada yang berwarna merah dan bersifat memantulkan cahaya. Itu pasal 49, dongkrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf D paling sedikit mampu mengangkat muatan sumbu. Namun di mobil ini yaitu memiliki dongkrak, tadi bisa kita lihat pada video keselamatan. Dan membuka roda sebagaimana dimaksud dalam 43 huruf E dan harus mampu membuka roda, di mana di mobil ini juga terdapat alat membuka roda. Pasal 51, helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf H harus memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Rompi pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf F harus mampu memantulkan cahaya kuat dan tahan terhadap cuaca tertentu. Untuk pasal 52, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam 43 harus terdiri dari obat antiseptik, kain kasah, kapas, dan plester. Namun di kendaraan kita cek tadi tidak memiliki peralatan penolongan pertama. Dan untuk pasal 53, setiap sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping wajib dilengkapi helm standar SNI untuk pengemudi dan atau penumpangnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2023 saya akan
membuat video pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan umum pada kendaraan. Baiklah, ikutin saya. Baiklah, ini adalah formulir inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan untuk angkutan umum, di mana untuk hari atau tanggalnya itu pada tanggal 20 Desember 2023, lokasi di Kota Palembang. Dengan unsur administrasi seperti struk, reguler, cadangan, SIM pengemudi itu ada. Dan yang kedua adalah unsur teknis utama. Pertama adalah pengecekan pada lampu utama kendaraan jarak dekat. Ya, dapat dilihat dalam keadaan baik, semua menyala, baik bagian sebelah kanan maupun sebelah kiri. Selanjutnya adalah lampu utama kendaraan jarak jauh. Untuk jarak jauh pun semuanya menyala, baik di bagian kanan maupun bagian kiri. Serta lampu penunjuk arah sen depan, di mana lampunya menyala baik bagian kanan maupun bagian sebelah kiri. Selanjutnya adalah lampu penunjuk arah sen bagian belakang. Untuk lampu penunjuk arah sen bagian belakang dapat dilihat menyala. Selanjutnya adalah lampu rem. Berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah kondisi rem parkir, di mana kondisi rem parkir lampunya menyala, semuanya menyala baik kanan maupun kiri dengan kondisi yang baik. Selanjutnya pada badan kendaraan, kita dapat mengecek kondisi kaca depan ataukah baik atau buruk, di mana di sini terdapat kacanya masih bagus, tidak ada keretakan, namun hanya kurang pembersihan seperti masih banyak debu-debu yang terdapat pada kaca. Selanjutnya adalah pengecekan pada ban. Kondisi ban depan dapat kita lihat ini masih layak ya, masih terdapat gerigi-gerigi yang ada pada ban depan, dan untuk ini juga masih bagus, velgnya juga masih bagus namun sedikit berkarat, dan untuk tanggal bannya juga masih bagus, belum dalam keadaan expired, serta kondisi angin pada ban itu cukup bagus. Untuk kondisi ban belakang semuanya layak baik kanan maupun sebelah kiri, di mana kondisi gerigi pada ban ini masih bagus, velg agak sedikit berkarat namun masih bisa digunakan, serta bagian dari ini juga masih bagus, dan untuk tanggal kadaluarsanya juga masih bagus dan masih bisa digunakan. Dan selanjutnya adalah perlengkapan untuk sabuk keselamatan pengemudi. Ini ada serta berfungsi. Dan yang ketiga adalah unsur teknis penunjang, di mana ada pengukuran kecepatan atau yang biasa kita sebut sebagai speedometer. Ini tetap ada dan berfungsi saat mobil dijalankan. Selanjutnya adalah sistem penerangan lampu posisi. Lampu posisi depan. Lampu posisi depan itu menyala. Dan untuk lampu posisi belakang. Ini pickup untuk minibus. Oh, untuk lampu posisi depan dan belakang itu tidak ada. Bukan tidak menyala, tetapi memang tidak ada. Selanjutnya adalah badan kendaraan. Kaca spion ini ada untuk bagian sebelah kanan maupun sebelah kiri. Semuanya ada, lengkap dan dalam keadaan bagus tanpa ada keretakan. Selanjutnya adalah penghapus kaca atau wiper. Wiper dihidupkan dan bagus, masih berguna. Kondisi karet juga masih bagus dan bisa digunakan. Selanjutnya adalah penggunaan pada klakson.
Klakson masih berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala. Selanjutnya adalah kapasitas tempat penduduk. Karena kita menggunakan mobil angkutan seperti pickup ini, maka untuk kursi duduk penumpang hanya 2. Serta perlengkapan kendaraan seperti ban cadangan terdapat di belakang sini. Bisa kita lihat ada di bawah sini, ada ban cadangan. Untuk segitiga pengaman tidak ada. Serta selanjutnya adalah dongkrak. Dongkrak di sini disediakan apabila terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, maka itu akan menjadi suatu persiapan. Selanjutnya adalah pembuka roda. Untuk pembuka roda disediakan di dalam sini. Ada pembuka roda. Selanjutnya adalah lampu senter. Lampu senter tidak ada. Untuk peralatan tanggap darurat seperti pintu darurat, jendela darurat, alat pemukul atau pengecah kaca itu tidak ada. Karena ini merupakan mobil yang digunakan untuk angkutan barang dan bukan angkutan orang. Dan berdasarkan hasil di atas, maka kendaraan tersebut dapat dinyatakan layak jalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taruni Remaja. Baiklah, sekian video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.